Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wa butughiya bihi wajhuhu. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa usini wa iyyakum jami'an bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Ini sebuah nikmat yang patut kita syukuri, dengan cara kita yang laki-laki ini selalu berusaha melaksanakan salat fardu kita di awal waktu secara berjamaah di masjid di mana azan berkumandang. Alhamdulillah, selepas salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk di dalam majlis wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, majlis ilmu syar'i, majlis yang mendatangkan rahmat, majlis yang mendatangkan sakinah, majlis yang dibangga-banggakan Allah kepada para malaikatnya, sambil kita menunggu waktu fardu isya yang nantinya juga akan kita tunaikan di awal waktu juga secara berjamaah, dan kita niatkan i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, ini adalah pertemuan pertama kita setelah Ramadan. Barangkali kita juga belum bertemu dalam suasana Idul Fitri ini, maka saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kulla amin wa antum bi khairin. Ini cara orang Arab mengucapkan selamat hari raya. Jadi tidak ada orang Arab itu minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, itu punya kita. Walaupun itu nampaknya adalah bahasa Arab. Jadi orang Arab ya kalau mengucapkan selamat hari raya itu taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah terima seluruh amal-amal saleh kita yang kita kerjakan selama Ramadan. Kulla amin wa antum bi khairin. Sebetulnya kata am itu artinya tahun. Setiap tahun ya, antum saudara ada dalam keadaan yang baik. Itulah istilah ilmu balaghah, disebutnya adalah bentuk tahun al-kullu, tapi yuradu bihul al-juz'u. Ya, ini namanya dalam istilah kajian ini adalah isti'arah, bahwa setiap waktu ya saudara mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang baik. Kulla amin wa antum bi khairin. Selanjutnya tentu kita berdoa, berharap mudah-mudahan Allah beri lagi kita kesempatan untuk bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Ini doa orang-orang yang saleh ketika Ramadan mau berakhir. Wa azminatan madidah. Allahumma a'id ilayna Ramadana a'waman adidah wa azminatan madidah. Ya Allah, kembalikan kepada kami Ramadan untuk tahun-tahun yang akan datang,
Mungkin dalam bahasa kita lebih tepat, ya Allah berikanlah kami kesempatan untuk bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Para jamaah rahimakumullah, kita masih dalam membahas secara luas karena kajian kita adalah kajian hadis dan kita menggunakan kitab rujukannya adalah Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu dasar kitabnya, ya. Kitab yang mengumpulkan 50 hadis-hadis induk. Imam An-Nawawi telah mengumpulkan 42 hadis induk dengan nama kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan itu menyempurnakan ulama yang paling pertama mengumpulkan hadis-hadis induk adalah Ibnu Salah. Itu telah mengumpulkan sebanyak 28 hadis-hadis induk. Maka konsep di dalam Islam ini kan, kalau kita mengimami solat, ya, man amman nas falikhaffif, maka ringankan bacaannya, jangan banyak-banyak kali, ya. Karena apa? Karena kata Rasul, di belakang itu ada orang yang tua, di belakang itu ada orang yang ada keperluan, dia cari obat tapi datang waktu salat, maka dia ini ada keperluan dia, kemudian beli apa yang ditunggu. Jangan panjang-panjang kalau mengimami jamaah, karena jamaah itu beragam. Tetapi kata Rasul apa? Ya, kalau solat sendiri falyutawwil ma syaa. Kalau solat kita sendiri, ya solat sunat tentu, kalau laki-laki yang sendiri ini silahkan baca sepanjang yang kamu kuat. Orang tahajud dalam 2 rakaat misalnya dia baca 1 juz sendiri, silahkan. Tetapi jangan taraweh, ya, untuk 2 rakaat 1 juz, ya, kalau memimpin jamaah, ya. Jadi kalau sendiri silahkan, ya, panjangkan sekuat yang mampu. Tapi kalau memimpin jamaah, maka ringankan karena macam ragam orang di belakang kita. Nah, ada orang kalau sholat sendiri inna a'tayna kulhu. Tapi kalau mengimami sholat di belakang ada apa pejabat atau apa tadi, dibacanya yang panjang, ya. Ya, ini tanda-tanda jamaah rahimakumullah. Fahadhihi kulluha min alamatil ikhlas. Ya, ini semua adalah merupakan tanda-tanda keikhlasan dalam beramal. Walakin litahdzar ya akhil muslim. Tetapi perlu, ya, untuk kita warning, ya, kita perhatikan, kita berhati-hati. Fa inna man syahada fi ikhlasil ikhlas fa inna ikhlasahu yahtaju ila ikhlasin. Ya, hati-hati kalau kita merasa bahwa diri kita sudah ikhlas dalam beramal. Keikhlasan itu butuh lagi kepada keikhlasan. Artinya apa? Ya, artinya kita ini janganlah, ya, menganggap diri kita ini udah ikhlas dalam beramal, ya, sehingga bangga dengan keikhlasan. Ya, apalagi kalau kita sampaikan kepada orang, itu apa maksudnya? Lu ikhlasa, lu mentura. Ya, tidak perlu disampaikan kepada orang soal kita ikhlas bantu dia. Ya, kalau kita bilang kan berarti ada maksudnya juga, ikhlas tak lemen tu dram, berarti nyampu dram berarti berikhlas adik benar bantu cilo ku. Kayak orang di pemilu misalnya, nyoh hana hubungan tapi ikhlas lemen tu dram. Tapi dia ke depan maju. Ya, dia seharusnya kan tak perlu bilang saya ikhlas kali bantu anda. Ya, maka kita jangan sampai, ya, apa namanya, ya, tadi kata Syekh Saleh Al-Munajjid, ya, hati-hati, ya, orang yang menganggap dirinya sudah ikhlas dalam amal itu butuh kepada keikhlasan berikutnya. Artinya itu perlu diperbaiki, barangkali itu juga
belum ikhlas, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, beliau mengatakan nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minal mukhlisin wa an yutahhira qulubana wa a'malana minar riya'i wan nifaq. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang ikhlas, dan Allah membersihkan hati-hati kita dan amal-amal perbuatan kita daripada riya dan nifaq. Nah, ini sekarang yang sangat penting pembahasannya. Masailu fil ikhlas, beberapa permasalahan terkait dengan keikhlasan. Mata yakunu izharul amali masyru'an. Sekarang ya, tadi disebutkan ya tentang tanda-tanda daripada ikhlas dalam amal itu, salah satunya apa? Ikhfaul amal, al-hirsu fi ikhfail amal. Ya, apa artinya? Adalah dia motivasinya adalah menyembunyikan amal. Nah, sekarang yang akan dibahas apa? Kapan sebuah amal itu justru dia disyariatkan untuk ditampakkan. Jadi yang akan dibahas selanjutnya di sini adalah kapan saatnya kita menyembunyikan amal kita, kapan justru kita ini memang perlu menampakkan amal kita. Nah, jadi tidak semuanya ya amal itu disembunyikan. Karena dalam Islam ini ada amal-amal yang dia memang harus disiarkan, ya, amal disiarkan, sehingga jangan sampai ada orang kemudian mengatakan hadran pakah nanja ali batu muji majamaah ilon takut ria ya jamaah batu muji maka ilon temayang diro. Itu kesalahpahaman terhadap masalah keikhlasan. Ira bakahanan ja'ali bajumat mah lontak Korea nya lonjak Jumat makanya lon tembayang lihur. Ini kesalahpahaman, ya. Maka disinilah yang akan dibahas sekarang. Kata Syekh Salih Al-Munajjid, zakarna hal as-salafi fil ikhlasi wa kaifa annahum kanu yahrisuna ala ikhfa'i a'malihim. Sudah kita jelaskan sebelum ini tentang para ulama-ulama terdahulu di dalam ya mereka ya ikhlas di dalam beramal. Bagaimana mereka itu berusaha sekuat tenaga menyembunyikan amal-amal mereka. Wa dzakarna anna min alamatil ikhlasi ikhfaul amal. Sudah kita sebut juga barusan bahwa di antara tanda-tanda keikhlasan itu adalah menyembunyikan amal. Wa ma'a dzalika fa inna izharul amali qad yakunu masyru'an ahyanan wa qad yakunu afdal min ikhfa'ihi. Tapi ada kalanya amal itu justru disyariatkan dikerjakan secara terang-terangan, ya. Bahkan juga ada kalanya menampakkan amal lebih afdal daripada menyembunyikan. Sekalipun tadi sudah dibahas bahwa di antara ciri keikhlasan dalam amal adalah sukanya amal itu disembunyikan, ya, daripada orang-orang tahu. Nah, tapi sekarang ada kalanya bahwa amal itu memang disyariatkan untuk ditampakkan, dan ada kalanya amal itu afdal ditampakkan berbanding dengan disembunyikan. Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu, faslun fi bayani rukhsati fi qasdi izhari ta'ati. Ibnu Qudamah ini dikutip dari kitab Ibnu Qudamah Mukhtasar Minhajil Qasidin. Mukhtasar Minhajil Qasidin mulai dari halaman 223 sampai 224.
Ibnu Qudamah ini salah seorang ulama besar dalam mazhab Hambali, dan kitabnya menjadi ini, tapi kitab tentang ini, bukan tentang fikih. Kitab fikih beliau ini jadi rujukan utama dalam mazhab Hambali. Faslun fi bayani rukhsati fi qasdi izhari ta'at. Dalam kitab beliau itu beliau membahas satu bab tentang penjelasan adanya dispensasi, ya, untuk bolehnya menampakkan amal-amal ketaatan atau amal-amal ibadah. Qala wa fil izhari faidatul iqtidai wa targhibun nasi fil khairi. Jadi kata Ibnu Qudamah, di dalam menampakkan amal yang kita buat itu tujuannya apa? Faidatul iqtida, agar supaya orang mengikuti dan mencontoh, mengikuti dan mencontoh kepada kita. Wa targhibun nasi fil khairi, dan ini juga menjadi memotivasi orang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa minal a'mali ma la yumkinul israru bihi. Di antara amal ibadah itu ada yang tidak mungkin disembunyikan, tidak bisa disembunyikan. Mana contohnya? Kata Ibnu Qudamah, kal haji wal jihadi, seperti ibadah haji, ya. Ada orang, ya, apa namanya, kita sebut tadi, orang kaya nggak pergi haji. Kenapa? Ketika ditanya, saya takut ria orang, karena banyak kali waktu itu lihat saya mau haji sendiri. Yang mana pergi haji sendiri, ya. Haji itu memang waktu talbiyahnya kita memang disunatkan talbiyah bagi laki-laki itu memang angkat suara, labbaik Allahumma labbaik, ya. Jihad itu juga adalah ibadah yang tampak dia, ya. Berperang orang melihat. Wal mudhiru lil amali yanbaghi an yuraqiba qalbahu hatta la yakuna fihi hubbur riya'il khafi bal yanwi al iqtida'a bihi. Dalam amal-amal, kata Ibnu Qudamah, yang memang tidak mungkin disembunyikan, maka orang yang mengerjakan amal ini, ya, orang yang mengerjakan amal ini harus apa? Harus membetulkan hatinya, sehingga tidak ada dalam hatinya ria dalam beramal, dan harus menjadikan tujuan dari dia tampakkan itu supaya menjadi contoh yang baik untuk diikuti oleh orang lain. Qala Ibnu Qudamah menambahkan lagi, wala yanbaghi lidh-dha'ifi an yakhda'a nafsahu bidzalika, ya. Dan tidak boleh bagi orang yang lemah masih keikhlasannya itu menipu dirinya sendiri dalam masalah tentang tadi, ya, menyembunyikan amal. Fa inna masalal dha'ifi masalul ghariqil ladzi yuhsinu sibahatan dha'ifatan. Orang yang lemah dalam masalah keikhlasan itu, kata Ibnu Qudamah, kayak orang yang tenggelam, ya. Dia itu bisa berenang tapi sikit, baru bisa berenang, bukan ahli kali berenang, tapi baru bisa berenang sedikit. Fanadhara ila jama'atin minal gharqa farahimahum. Dia tengoklah sejumlah orang lagi tenggelam, maka dia kasihan tengok orang tenggelam itu. Wa aqbala alaihim hatta, ya, tashabbathu bihi fahalaku wa halaka ma'ahum.
maka kemudian dia segera membantu orang-orang yang tenggelam tadi. Akhirnya dia tenggelam dengan orang lain tenggelam. Ya, kita kalau bantu orang yang tenggelam kan tidak bisa sembarangan. Ya, karena dia lagi tidak dalam kondisi normal, maka dia apa yang dia dapat dia cekik terus. Maka harus ada teknis bagaimana menyelamatkan orang yang tenggelam. Kalau kita lihat orang tenggelam langsung kita cemplung bantu dia, habis kita. Dibuat kayak ini sama dia, nggak bisa gerak lagi, kita tenggelam, dia mati juga. Ya. Maka apa artinya bahwa ya orang-orang yang lemah dalam masalah keikhlasan, ya, dalam masalah keikhlasan, maka dia harus betul-betul selalu memperbaiki hatinya, ya, dalam hal-hal amal yang itu harus ditampakkan memang, ya, agar supaya bisa dia jauhkan daripada unsur riya daripada amalnya, unsur riya daripada amalnya. Jangan sampai dia artinya terlalu pede dengan ikhlasnya. Saya ini nggak ada pengaruh dengan orang-orang tengok. Saya jangan terlalu pede, ya, baru bisa ikhlas sedikit udah pede kali dengan keikhlasan, ya. Jadi dalam hal-hal yang memang amal itu tidak mungkin disembunyikan, seperti salat jamaah, itu perkara yang tidak boleh disembunyikan, memang dia disuruh syiarkan. Salat Jumat itu sebenarnya salat 2 hari raya itu disiarkan. Maka orang-orang misalnya ustadz yang memberi pengajian misalnya menyembunyikan pengajiannya, kayak mana menyembunyikan pengajiannya? Khatib Jumat menyembunyikan khutbahnya, gimana menyembunyikan khutbahnya? Dia memang wajib menyampaikan khutbah dan khutbahnya harus didengar orang. Nah, tetapi orang-orang yang memang amal-amalnya itu mesti ditampakkan, ini harus selalu mengoreksi hatinya, jangan pede, jangan terlalu pede, ya, sehingga tidak mengoreksi padahal sudah terjerumus ke dalam riya. Kayak orang pede baru bisa berenang sedikit, ya, udah bantu orang lain tenggelam, akhirnya dia tenggelam, ya. Ini kata Ibnu Qudamah, fa amma man qawiya wa tamma ikhlasuhu, ya, wa saghara an-nasu fi 'ainihi wastawa 'indahu madhuhum wa dhammuhum fala ba'sa bi idharin lahu li'anna at-targhib fil khairi khairun. Adapun orang yang sudah kokoh dengan keikhlasan dan dia tidak terpengaruh sama sekali orang mau puji, mau maki-maki, itu tidak ada pengaruh bagi dia. Nah, orang seperti ini boleh, ya, menampakkan amalnya untuk memotivasi orang lain karena dia sudah kokoh. Tetapi orang-orang yang masih tadi keikhlasannya masih baru belajar, ya, itu jangan tadi sok-sok, ya, saya ini kan udah tahan lah, ya, padahal dia sudah terjerumus kepada riya dan dia tidak merasa. Nah, ini kata Ibnu Qudamah. Wa li tawdihil mas'alati naqulu inna idhar al-amali wa ikhfa'ahu lahu ahwal. Untuk menjelaskan masalah ini lebih detail, maka kita ingin mengatakan inna idhar al-amali wa ikhfa'ahu lahu ahwal, bahwa kapan amal itu baiknya ditampakkan dan kapan amal itu baiknya disembunyikan, itu ada kondisinya masing-masing. Pertama, al-halatul ula, kondisi yang pertama, ayyakuna al-amalu minas sunnati ikhfa'uhu fayukhfihi wa dhalika qiyamil laili wal khusyu'i. Yang pertama, memang amal itu disunnatkan disembunyikan. Maka dalam hal yang amalnya sunat disembunyikan, maka ya baiknya tentu disembunyikan. Seperti apa? Salat tahajud. Ini perkara
yang memang dikerjakan tengah malam, dikerjakan di rumahnya, sedang orang-orang semua tidur. Ini adalah ibadah-ibadah yang sunatnya disembunyikan, ya. Maka sedianya yang seperti ini ya disembunyikan. Al-halatu tsaniyatu, kondisi yang kedua, ayyakuna al-amalu minas sunnah idharuhu. Ada amal ibadah yang sunatnya memang disiarkan, ditampakkan. Fayudhiruhu wa dzalika kal muhafazati ala salatil jumu'ati wal jamaah wal jahri bil haqq. Seperti ya mengerjakan solat Jumat dan jamaah bagi laki-laki, itu memang sunatnya adalah ya hadir berjamaah, ya, dan jamaah itu adalah bentuk daripada syiar. Begitu juga Jumat, ya. Maka dalam hal seperti ini maka tentu ya dia ditampakkan, bukan disembunyikan. Al-halatu tsalitsatu, ini kondisi yang ketiga, ayyakuna al-amalu bainal israri wal izhari. Nah, sekarang ada jenis bentuk amal ibadah itu ada di tengah dia, ya, di antara ditampakkan dengan disembunyikan. Fayusannu ikhfa'uhu liman yakhsha min nafsihi riya'a bidzalika. Maka dalam hal amal ibadah ada di tengah dia, tidak disunatkan untuk ditampakkan, tidak disunatkan untuk disembunyikan. Maka bagaimana baiknya, kata Syekh Shalih Al-Munajjid, baiknya bagi orang yang takut riya dia sembunyikan. Orang yang takut kepada riya baiknya dia sembunyikan. Wa yusannu idharuhu liman yuridu an yaqtadiya an-nasu bihi. Dan disunatkan untuk ditampakkan amal itu kalau tujuannya agar orang lain mengikuti, mencontoh, memotivasi orang lain. Seperti apa? Kasadaqatit tatawwu'i, seperti sedekah, ya, sedekah, ya. Kita misalnya ya mengumumkan apa, misalnya ini ada perluasan tanah wakaf untuk masjid misalnya, yang tanah orang sudah diberi untuk dijual per meter sekian, maka mari jamaah yang ada kemudahan. Nah, maka kita untuk memancing orang, kita dulu, saya insya Allah dari saya menurut kemampuan saya misalnya 20 juta, supaya ada orang lebih kaya di kita ini tidak berani di bawah kita dia, ya, enggaknya mentok-mentok kayak 20 juta. Nyalon berarti hanji bawah kaya. Nah, jadi tujuan kita bukan nampakkan bahwa kita ini dermawan kali, banyak kali bantu, bukan. Kita untuk pancing orang lain yang lebih kaya dari kita supaya malu kalau dia beri di bawah daripada kita. Ini sebagai contohnya, ya. Fa innal mar'a idza dhanna annahu sayadkhulu qalbahu syai'un min ar-riya' idza ra'ahu an-nas fa 'alaihi an yukhfiya sadaqatahu. Tetapi seseorang apabila merasa bahwa ya akan masuk ke dalam dirinya riya apabila orang melihat sedekah dia dan menyumbang dia, maka baiknya kalau orang ini tetap menyembunyikan ya sedekahnya. Wa amma idza dhanna anna an-nasa ya sayaqtaduna bihi fi sadaqatihi wa annahu sayujahidu nafsahu fi riya' fayusannu lahu idharu sadaqatihi. Bagi orang yang tujuannya adalah untuk memotivasi orang lain dalam bersedekah dan dia bisa mengatasi riya yang ada dalam dirinya, maka baik bagi orang itu untuk menampakkan dalam bersedekah. Contoh berikut ini diberikan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, wa kal 'alimil ladzi yusalli an-nafilata amama an-nas fil masjid liyubayyana lahum ma hiya an-nawafil wa adadu raka'atiha wa nahwi dzalika. Seperti orang yang mengajarkan orang tentang salat ya sunat misalnya, maka dia peragakan di depan orang untuk mengajarkan. Wa qad warada an ba'di as-salafi annahum
kanu yudhiruna ba'd a'malihim asy-syarifata liyuqtada bihim kama qala ba'dhum li ahlihi hina al-ihtidar la tabqu alayya fa inni ma lafattu sayyi'atan mundu aslamtu. Terdapat beberapa sikap dari para ulama terdahulu yang saleh di mana mereka menampakkan, menyebutkan amal saleh yang mereka buat agar supaya itu diikuti oleh orang lain. Seperti ada ulama ketika mau sakratul maut, ihtidar, mau sakratul maut, itu mengatakan kepada keluarganya, la tabku alayya, jangan menangis kalian, karena mau meninggal orang tuanya kemudian nangis, jangan menangis kalian. Fa inni ma lafattu sayyi'atan mundu aslamtu, saya tidak pernah buat buruk selama saya masuk Islam. Tidak perlu nangis, tidak perlu takut. Bagaimana akhirat saya, insya-Allah. Ini untuk maksud memotivasi. Qala Abu Bakar ibnu Ayyash liwaladihi, seorang ulama besar Abu Bakar ibnu Ayyash mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, iyyaka an ta'siyallah fi hadhihi al-ghurfa fa inni khatamtul qur'ana fiha 12,000 khatmah. Masya Allah. Jadi Abu Bakar ibni Ayyash ini ketika mau meninggal dunia melihat anaknya menangis, maka kata beliau kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau bermaksiat kepada Allah. Artinya jangan usah menangis. Ketika ada orang meninggal sedih boleh, tapi jangan menangis yang berlebihan. Jangan engkau bermaksiat kepada Allah di kamar ini. Kenapa kata beliau? Fa inni khatamtul qur'ana fiha 12,000 khatmah, karena saya di kamar ini sudah mengkhatamkan 12,000 khatmah, 12.000 kali khatam Quran. Kira-kira kata beliau kepada anaknya ketika menangis beliau mau meninggal dunia, wahai anak, jangan engkau bermaksiat kepada Allah di kamar ini. Saya di kamar ini sudah khatam Quran 12.000 kali. Makanya di mana kita? 12.000 kali sudah khatam Quran. Artinya ini kan menampakkan amalnya kepada anaknya untuk memotivasi anaknya supaya pertama nggak usah menangis, insya-Allah bapakmu ini yang kedua kamu ikuti terakhir, karena ini yang terakhir tentang masalah ini, kita walaupun sudah adzan sambung sedikit. Wa huna amrun la budda min at-tanbih alaihi. Di sini ada hal yang perlu kemudian diperhatikan dengan serius. Wa huwa anna man da'a ila katmi jami'il a'mal as-salihah an jami'in nas fa hadha insanun khabithun yaqsidu imatatal Islam. Jadi kalau ada orang yang mengajak untuk menyembunyikan seluruh amal saleh, apapun amal saleh harus disembunyikan. Tadi Jumat enggak boleh lagi terang-terangan. Salat jamaah enggak boleh lagi terang-terangan. Salat hari raya enggak boleh lagi terang-terangan. Fa hadza insanun khabith. Ini manusia buruk. Yaqsidu imatatal Islam, yang tujuan dia ingin mematikan Islam. Wal munafiqun idza ra'au mutasaddiqan bi sadaqatin kabiratin qalu mura'in. Orang-orang munafik kalau tengok ada orang sedekahnya dalam jumlah banyak, maka ditegur sama dia, ria kamu ya. Tujuan si munafik ini agar supaya jangan ada lagi orang yang bersedekah, sehingga kalau ada orang sedekah dalam jumlah banyak, dia tegur, mura'in, kamu ria ya, kasih nampak pada orang, sebutkan jumlah biar dipuji-puji ya. Wa idza ra'aw mutasaddiqan bi sadaqatin qalilatin qalu innallaha ghaniyyun an hadza. Kalau lihat orang sedekahnya sedikit, orang munafik malah mengatakan, ya Allah enggak butuh kalau jumlah kayak gini, enggak usah aja.
Wa hadafuhum min dzalika, tujuan mereka dari itu adalah alla yadhhara fil mujtama'i amalun salih hatta la yuqtada bis salihin yaqtadi bis salihin ghairuhum minan nas. Tujuan orang munafik ini agar amal saleh itu tidak lagi menjadi syiar, sehingga orang-orang tidak lagi bisa berteladan kepada orang-orang yang saleh. Falidzalika idza adhara ahadul akhyari syai'an min a'malihi salihah wa nalahu al-adha min haula'il munafiqin falyasbir ala adhahum wa la yaltafit ilaihim wa liya'lam annahu ala khairin 'azimin insyaallah taala. Maka apabila ada orang yang baik menampakkan satu amal dari amal salehnya yang tujuannya memotivasi orang, yang tujuannya adalah untuk diikuti, diteladani, lalu kemudian ada orang munafik yang mengejek, maka hendaknya dia bersabar dan tidak perlu mengambil pusing tentang itu, dan dia insya-Allah tetap menjadi orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu jamaah rahimakumullah, ya, nanti kita akan juga sambung sekali lagi insya-Allah. Ini akan selesai tentang masalah ini di kitab Syekh Shalih Al-Munajjid ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.